Buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan sebagian dari iman. Jangan dibuang di selokan, apalagi di jalan-jalan. Jangan dibuang sepanjang sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dava Muhammadiyah, apa kabar? Pastinya harus selalu sehat ya, dan jangan lupa bahagia aja. Ketemu lagi nih bersama saya Karina Sriwandani dalam program podcast Infomu. Disiarkan langsung dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisinga, Mangaraja nomor 136 Medan. Sobat Dakwah Muhammadiyah, spesial episode hari ini outfit Karen udah hijau nih. Sobat Dakwah Muhammadiyah bisa tebak nggak? Hari ini kita bakal diskusi perihal apa? Tentunya kita akan berdiskusi perihal mendukung kawasan Go Green dan sadar lingkungan. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan ya sahabat Dakwah Muhammadiyah, lingkungan merupakan salah satu aspek penting untuk keberlanjutan hidup. Bahkan hari ini banyak sekali isu mengenai lingkungan menjadi suatu poin yang penting. Dan hari ini kita langsung hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ketua Majelis Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Hamdan Sokawi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Ya, terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah. Alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat. Mudah-mudahan sahabat dakwah Muhammadiyah juga bisa sehat bersama kami di podcast pagi hari ini. Gimana nih Pak kesannya berhadir di studio Infomu kita? Luar biasa, ini studio yang luar biasa. Jadi Majelis Pustaka ini punya inovasi yang patut kita apresiasi, langkah maju bagi Muhammadiyah di Sumatera Utara ini. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berhadir di studio Infomu kita di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa banget ya Pak Hamdan. Ya, biasa kita kesibukannya sekarang ini mungkin mempersiapkan rapat kerja wilayah Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, kita sudah tahap finalisasi, sudah mengajak dan mengundang semua teman-teman untuk bisa berhadir. Kita mendiskusikan, membicarakan dan menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka penanganan lingkungan dan peran aktif Muhammadiyah di lingkungan hidup di Sumatera Utara ini. Berarti Pak Hamdan ini aktivitasnya untuk menuju proses rakerwil ya Pak? Ya, benar-benar. Ini 2 hari ke depan ini kita akan melaksanakan rapat kerja wilayah. Pak Hamdan, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita melihat kan Pak, persoalan mengenai lingkungan itu tidak pernah selesai. Banyak sekali isu-isunya. Bahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medan mengatakan hari ini Medan mengalami tantangan lingkungan seperti banyaknya perubahan iklim, perluasan volume dari sampah, dan juga mengenai permasalahan tentang air. Nah, banyak sekali nih contohnya kalau kita sebutkan ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi terhadap lingkungan kita? Apakah kebijakannya yang tidak tepat atau justru masyarakatnya Pak? Terkait dengan masalah lingkungan ini lebih kepada budaya kita yang belum begitu karib dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Jadi kalau kita perhatikan di sekitar kita itu yang sederhana saja, yang isu-isu kita di sekitar kita itu kan khususnya misalnya di perkotaan itu pasti isunya sampah dan banjir. Jadi dalam sebuah kota itu ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik, efeknya menjadi banjir. Padahal sampah ini pada ini kan merupakan bukan lagi sebagai barang yang marginal, barang buangan atau barang kumuh, tapi sudah bernilai ekonomi saat ini. Jadi yang sederhananya kita lihat kawan-kawan kita yang aktif yang paling strata bawah itu sebagai pemulung itu tidak ada yang hidupnya sulit, susah. Sekarang sudah bisa mereka mandiri hanya dengan beraktivitas sebagai pemulung. Konon lagi kalau ini di level-level menengah ke atas, pengepul sampai dengan pengolah, tentu sampah ini menjadi barang ekonomi pada saat ini, tidak lagi barang yang kita anggap sia-sia. Nah, itu yang mungkin kita bicara. Kalau kita bicara untuk di Kota Medan, saat ini saya pikir dari sekian ratus ribu ton sampah per hari di Kota Medan itu hanya terkelola oleh Pemko Medan itu hanya mungkin sekitar 10% yang bisa mereka kelola. Karena itu mungkin sangat
strategis ini peran aktif masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, untuk macam mana kita berpartisipasi aktif dalam mengelola persampahan yang ada di Kota Medan ini. Kita melihat bahwasanya satu permasalahan pasti ada sebabnya ya Pak. Benar. Nah, menurut Pak Hamdan sendiri, permasalahan mengenai tentang lingkungan hidup itu salah masyarakatnya kah? Atau barangkali perusahaan yang membuang limbah dengan sembarangan, atau pemerintahnya ini Pak, menurut Pak Hamdan? Iya, ini mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah ini nggak akan mau disalahkan ini kalau dibilang masyarakat yang mungkin buang sampahnya sembarangan, meletakkan sampah tidak pada tempatnya. Tapi saya yakin bahwa memang ada problem dasar di masyarakat kita sekarang itu, misalnya terkait dengan pemilahan sampah. Ternyata ini hal sederhana yang juga menjadi problem. Jadi Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sumatera Utara ini menjadi salah satu mungkin program yang akan kita jalankan ke depan. Kami akan bekerja sama dengan majelis yang lain, khususnya di bidang pendidikan. Kita akan lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Seperti apa mereka mengelola sampah di sekolah itu, kita sampaikan kepada anak-anak, begini loh pemilihan sampah itu, mana sampah yang organik, mana yang anorganik, sehingga ketika sudah dipilahkan, ini akan memudahkan para pengumpulnya. Dan kita juga akan memulai program, kita akan membangun semacam bank-bank sampah di setiap sekolah Muhammadiyah yang ada di Sumatera Utara. Tentu ini semuanya ini akan pilot projectnya akan kita mulai dari Kota Medan. Dari program dari Majelis Lingkungan Hidup tadi, mau terjun ke sekolah-sekolah untuk pemilahan tentang sampah, khususnya pada masyarakat siswa-siswa ya Pak? Benar. Menurut Pak Hamdan sendiri, seperti apa sih Pak kesadaran masyarakat terhadap lingkungan kita saat ini? Kalau saat ini kesadaran masyarakat ini kadang naik turun. Ada sebagian kelompok masyarakat yang sudah menyadari tentang seperti apa harusnya kita mengelola sampah ini, menempatkan sampah pada tempatnya. Tapi mungkin masih ada di kelompok masyarakat yang lain yang tingkat kesadaran terhadap penanganan sampah ini masih terbilang rendah. Artinya membuang sampah sembarangan ini kan perilaku yang harus kita rubah. Dan budaya ini yang khususnya sahabat dakwah Muhammadiyah, bahwa di warga Muhammadiyah harus kita utamakan ini. Seperti apa budaya kita untuk menjaga kebersihan, memilah sampah-sampah. Ini yang akan kita gelorakan di Muhammadiyah Sumatera Utara. Walaupun hal-hal seperti ini mungkin pasti ada tantangannya, pasti perjalanannya akan sedikit mengalami kesulitan, tapi kita akan upayakan terus membudayakan seperti apa kita bersahabat dengan sampah-sampah yang ada di sekitar kita ini. Kari masih penasaran nih, Pak Hamdan tadi mengatakan bahwasanya membudayakan terhadap kesadaran mengenai lingkungan pada masyarakat. Seperti apa sih Pak langkah yang dilakukan Majelis Lingkungan Hidup sendiri untuk kepada masyarakat? Ya, itu tadi kita memulai, misalnya kita akan mengupayakan menyampaikan untuk tempat-tempat penampungan sampah-sampah yang ada di amal usaha kita. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah khususnya, saya pikir sampah-sampah tidak hanya di amal usaha Muhammadiyah akan kita sosialisasikan. Kita juga di Sumatera Utara ini kan sering kita pergi misalnya ke tempat-tempat wisata yang sederhana saja. Misalnya kalau di sekitar kita di Medan ini, katakan di tempat-tempat pemandian, apakah di Sembahi misalnya, di Pantai Cermin misalnya, atau di Bahoro, itu kan sering kita lihat bahwa sampah tuh dibuang kemana-mana berserakan. Jadi ini jika kita berdiskusi nih dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, ini kita harus ada upaya konkret seperti apa kita melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pengunjung di kawasan wisata itu, sehingga mereka bisa menempatkan sampah-sampah itu pada tempat yang disediakan oleh pemerintah. Berarti tadi Majelis Lingkungan Hidup akan melakukan kolaborasi ya Pak? Benar ya. Mengenai persampahan ini, karena permasalahan lingkungan hidup, permasalahan kita semuanya kan tidak bisa kita bekerja sendiri. Pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri untuk penanganan lingkungan, khususnya sampah-sampah dan yang lainnya, tanpa mereka bermitra dengan masyarakat dan pihak-pihak yang lain. Dan ditunggu nih Pak Hamdan kolaborasinya dengan siswa kepada pemerintah juga. Nah, Pak Hamdan, kolaborasi itu kan tidak hanya kepada pemerintah. Ada tidak dari Majelis Lingkungan Hidup kolaborasinya terhadap Orto Muhammadiyah, misal seperti anak muda? Barangkali hari ini anak muda itu tentu akan berpikir tahun 2050 ke depannya seperti apa sih lingkungan hidup, dan pasti ini tentu menjadi
kekhawatiran tersendiri untuk anak muda, begitu Pak Hamdan. Iya, benar-benar sahabat dakwah Muhammadiyah. Ini kan harus kita pastikan bahwa memang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita tetap kolaborasi dengan semua yang di sekitar kita. Kalau di Muhammadiyah sendiri, pasti Majelis Lingkungan Hidup akan tetap berkolaborasi dengan semua majelis, apakah itu majelis Dikdasmen, majelis pemberdayaan masyarakat, majelis tabligh. Itu yang mungkin juga di luar ini kita berpikirnya bahwa Majelis Lingkungan Hidup ini hanya akan bekerja sama mungkin dengan Dikdasmen yang punya amal usaha, atau dengan majelis pemberdayaan masyarakat yang terjun masyarakat. Tapi kita juga akan bekerja sama dengan majelis tabligh dan majelis tarjih. Nah, kerjasamanya di mana? Majelis Lingkungan Hidup bekerja sama dengan majelis tabligh dan tarjih ini, kita akan menyiapkan, akan bekerja sama membangun bahan-bahan edukasi seperti mungkin literasi, buku-buku panduan seperti apa tentang penanganan sampah. Nanti akan ada program misalnya sedekah sampah, seperti apa panduan-panduan untuk lingkungan. Dan ya, kita juga mengajak majelis tabligh supaya khatib-khatib Muhammadiyah juga itu dalam mungkin momen tertentu harus bisa ikut serta menyuarakan tentang peran aktif para jemaah dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di sekitarnya. Paham. Dan tadi sedekah sampah. Ya. Nah, itu gimana itu Pak? Menarik ini sepertinya. Benar. Sedekah sampah. Sedekah sampah ini kan akan kita coba gelorakan di amal-amal usaha kita. Jadi mungkin seminggu sekali setiap murid itu membawa sampahnya ke sekolah. Itu yang ini akan inline dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan mendirikan bank-bank sampah di amal-amal usaha. Jadi murid-murid kita ini yang kita minta setiap minggu itu buat sedekah sampah, 1 kantong plastik dibawa misalnya ke bank sampah ini kan menjadi, setelah dikumpulkan dipilah, akan menjadi nilai ekonomi yang akan bisa membantu mungkin gerakan-gerakan Muhammadiyah, sahabat dakwah Muhammadiyah. Jadi Majelis Lingkungan Hidup itu punya program mendirikan amal usaha Muhammadiyah bidang persampahan pengelolaan sampah. Jadi mungkin akan ada amal usaha baru yang selama ini kita fokus di pendidikan. Ini Majelis Lingkungan Hidup sudah menggagas ini untuk mendirikan amal usaha bidang persampahan. Contohnya bank sampah tadi kan. Berarti bank sampah tadi, siswa itu mengolah sampah lalu menjadikan suatu nilai barang yang bernilai ekonomi. Benar. Misalnya kayak pouch gitu ya Pak, dan sebagainya. Pokoknya itu hasil dari siswa tersebut. Benar. Baru-baru ini rapat kerja nasional Majelis Lingkungan Hidup baru dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus ya Pak? Benar, iya. Kira-kira apa sih Pak program strategis yang dilakukan Majelis Lingkungan Hidup untuk menangani isu tentang lingkungan saat ini? Ya kan, kalau tingkat nasional itu kan untuk Rakernas mengambil tema itu akselerasi gerakan Majelis Lingkungan Hidup dalam mitigasi dan perubahan iklim. Jadi isunya itu nasional itu adalah isu perubahan iklim. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, perubahan iklim ini sudah terjadi beberapa tahun kebelakangan, ke depan akan semakin kencang isu-isu perubahan iklim ini. Jadi di kita mungkin khususnya di Indonesia, Sumatera Utara tidak terlalu merasakan dampak perubahan iklim ini. Tapi dengan negara-negara Eropa, negara-negara maju, mereka sudah khawatir dengan perubahan iklim, pemanasan global. Jadi konkretnya sahabat dakwah Muhammadiyah, bahwa setiap tahun itu terjadi pencairan es di daerah kutub Antartika. Jadi kalau pencairan ini, permukaan air laut akan naik, ini kan beberapa negara yang mereka posisinya di bawah permukaan air laut akan khawatir. Contohnya, kita kan kita sering dengar ya sahabat dakwah Muhammadiyah dari dulu bahwa Belanda itu, bahwa permukaan tanah mereka itu kan di bawah air laut. Jadi kalau terjadi pemanasan global yang terus-menerus, ini mereka akan tenggelam ini. Beberapa negara Eropa itu mungkin sekian tahun ke depan akan tenggelam. Mereka khawatir. Sehingga mereka ini sekarang sangat berharap kepada negara-negara berkembang atau negara yang seperti Indonesia ini yang punya lahan yang luas untuk bisa mensuplai karbon ke mereka. Sehingga itu sahabat dakwah Muhammadiyah saat ini dan ke depan yang paling mungkin menjadi perhatian semua akan ada bisnis karbon namanya. Bisnis karbon itu yang akan dijual ke negara Eropa. Ini merupakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya warga negara yang ada di Indonesia ini. Wah,
Pak Hamdan, menarik sekali ya dari pembahasan Pak Hamdan tentang program kerja pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai tentang lingkungan hidup tadi. Iya. Pak Hamdan, rasanya kita break sejenak ya Pak, nanti kita bakal lanjut lagi pembicaraannya. Baik. Ya. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, menarik sekali ya pembicaraan Karin bersama Pak Hamdan. Untuk sahabat Dakwah Muhammadiyah, stay tune, jangan kemana-mana. Hai Sobat Dakwah Muhammadiyah, masih bersama Pak Hamdan dan juga bersama Karin. Nah, hari ini kita bakal ngobrol lagi nih tentang lingkungan hidup. Pak Hamdan, kita lanjut ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah akan melaksanakan rakerwil ya Pak? Iya, benar. Pada tanggal 27 Januari mendatang. Seperti apa Pak skenario pelaksanaannya? Dan apa aja sih Pak kira-kira program yang akan diputuskan pada rakerwil nanti? Ya, yang jelas sahabat dakwah Muhammadiyah, pada rapat kerja wilayah Majelis Lingkungan Hidup Sumatera Utara ini, kita akan memang melaksanakan sehari penuh itu dengan menghadirkan beberapa narasumber sebagai bahan pencerahan bagi kawan-kawan Majelis Lingkungan Hidup yang ada di pimpinan daerah Sumatera Utara. Kita memang mengundang 27 pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Utara, Korbit bersama dengan ketua dan sekretaris majelis. Harapan kita bisa berhadir. Jadi isu-isu yang kita akan kuatkan dalam rapat kerja wilayah ini tentu tidak terlepas dari isu-isu persoalan lingkungan. Yang pertama bahwa kita pasti akan mendengarkan mungkin kebijakan, kemudian hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan persoalan lingkungan, persoalan sampah, dan persoalan lain yang ada di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, kita juga akan berdiskusi dengan NGO USAID IWOS. Mereka ini yang konsen untuk terkait masalah penanganan air, sanitasi, dan lingkungan yang ada di perkotaan. Tapi untuk yang di Sumatera Utara, memang mereka punya lokasi binaan itu di 5 kabupaten kota, ada di Medan, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, dan Siantar. Ini akan kita dengarkan juga apa yang mereka lakukan. Kan mungkin ada momen, ada titik yang bisa kita kolaborasikan dengan Muhammadiyah di Sumatera Utara, khususnya dengan teman-teman di daerah yang menjadi lingkup kerja mereka. Kemudian setelah itu kita juga akan berdiskusi dengan ada penggiat yang menawarkan tentang seperti apa sih teknologi pengolahan sampah ini, yaitu pengolahan sampah organik dan anorganik yang nanti akan bernilai ekonomi. Kita akan bahas ini, dan ini merupakan bagian dari cikal bakal amal usaha Muhammadiyah bidang persampahan yang akan kita bangun. Jadi teknologinya seperti apa, nanti output dari sampah itu bisa mungkin dalam bentuk pelet, dalam bentuk mungkin bahan-bahan lain, bahkan mungkin tingkat tertentu bisa menjadi dia biodiesel hasil dari pengolahan sampah ini. Kemudian setelah itu kita juga akan menghadirkan dari Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai. Jadi daerah aliran sungai ini dia akan berbicara seperti apa menjaga aliran sungai ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, hulu ke hilir, baik itu mungkin termasuk kiri kanannya, ini akan mereka sampaikan ke kita. Dan sama dengan yang lainnya, di titik-titik mana yang kita akan bisa berkolaborasi dengan Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai ini, sehingga ini menjadi pekerjaan-pekerjaan bersama di Majelis Lingkungan Hidup, baik di tingkat wilayah dan tingkat daerah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian ada lagi nanti kita hadirkan juga dari pihak Pelindo. Pelindo itu akan berbicara seperti apa implementasi mereka terkait dengan green port yang mereka kelola. Jadi kan Pelindo punya pelabuhan di beberapa tempat di Sumatera Utara. Jadi di lokalisasi seperti apa ini program mereka implementasi dari green port ini. Karena kan Muhammadiyah juga tersebar di beberapa kabupaten kota. Ada sebagian PDM itu yang mungkin kawasan mereka itu kan dekat dengan pelabuhan. Ini yang akan kita lihat apa yang mereka sampaikan. Tentu dari kesemua pembicara ini ada bagian-bagian yang pasti akan bisa kita berkolaborasi dengan mereka. Nah,
Demikian juga dengan dari pimpinan pusat tentu akan menyampaikan arah-arah kebijakan apa yang strategis terkait dengan isu-isu lingkungan khususnya di Sumatera Utara ini. Jadi di pimpinan pusat Majelis Lingkungan Hidup Indonesia itu mereka punya MOU dengan beberapa lembaga. Salah satunya ada namanya Badan Revitalisasi Gambut dan Mangrove. Dan itu wilayah kerjanya termasuk salah satunya di Sumatera Utara. Ini juga tentu menjadi bagian strategis untuk bisa bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup di Sumatera Utara. Artinya untuk ke depan itu memang cukup luar biasa. Kami dari Majelis Lingkungan Hidup yang ada Sumatera Utara tentu berupaya secara maksimal supaya majelis ini bisa benar-benar dirasakan bermanfaat bagi masyarakat, bagi warga Muhammadiyah, dan bagi perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Begitu sahabat dakwah Muhammadiyah. Luar biasa sekali ya Pak Hamdan, dari pematerinya dihadirkan orang-orang yang sangat luar biasa. Pelaksanaannya Rakerwil ini di mana nih Pak? Iya, Rakerwil ini kita laksanakan di Asrama Haji. Jadi nanti insya Allah kita mulai pukul 8 pagi. Mudah-mudahan bisa berakhir di pukul 17 WIB sorenya. Dan kepada ini Majelis Lingkungan Hidup melakukan rapat kerja wilayah ini mengundang seluruh pimpinan daerah, koordinator bidang, dan Majelis Lingkungan Hidup. Kita tidak kita kenakan ini sumbangan wajib pribadi dan sumbangan wajib organisasi. Jadi gratis nih kawan-kawan daerah untuk ikut di rapat kerja wilayah ini. Luar biasa sekali ya Pak Hamdan. Pak Hamdan tadi kan Pak Hamdan mengatakan akan melakukan kerjasama nih. Nah, kerjasama yang seperti apa sih Pak yang dibangun Majelis Lingkungan Hidup terhadap khususnya pemangku kebijakan Pak? Ya, untuk yang kita raker besok kita akan membuat MOU dengan dua lembaga. Yang pertama kita MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua kita akan ber-MOU juga dengan Pinbas Majelis Ulama Indonesia. Jadi kedua lembaga ini untuk MOU kita masih ke hal-hal macam mana kita berkolaborasi dalam menangani masalah persampahan. Jadi ini kedua lembaga ini kita MOU besok, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dengan Pinbas Majelis Ulama Indonesia. Berarti titik fokus dari Majelis Lingkungan Hidup kepada sampah ya Pak, penanganan terakhir. Ya, yang untuk kita di Sumatera Utara, yang sekarang ini tahun pertama tentu kita akan persampahan dulu. Itu yang mau kita utamakan. Makanya itu tadi kita ada program juga yang strategis kita. Teknologinya yang mau kita kedepankan, ada teknologi pengolahan sampah. Dan ini yang mau kita berdayakan sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi warga Muhammadiyah. Mengenai tentang literasi seputar lingkungan itu masih lemah sekali Pak Hamdan. Nah, apakah Majelis Lingkungan Hidup pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara perannya seperti apa untuk menguatkan literasi mengenai lingkungan tersebut Pak? Ya, baik sahabat dakwah Muhammadiyah, ini memang benar bahwa memang kita selama ini kan fokus kita ketika kita bicara lingkungan hidup, kita lebih banyak mengatakan oh kita nanam pohon, oh kita membuang sampah. Tapi ini kedepannya memang Majelis Lingkungan Hidup juga menyiapkan semacam ada kajian-kajian terkait seperti apa fikihnya lingkungan hidup ini. Jadi itu kita menyusun buku-buku panduan seperti misalnya sedekah sampah, seperti kemudian kajian-kajian yang lain, sehingga arahannya seperti kami sampaikan tadi sahabat dakwah Muhammadiyah, bahwa Majelis Lingkungan Hidup nanti akan bekerja sama juga dengan di internal Muhammadiyah seperti dengan Majelis Tabligh, Majelis Tarjih. Ini kita akan menyusun panduan-panduan tentang lingkungan hidup, dan ini nanti akan disampaikan oleh khatib-khatib Muhammadiyah kepada jemaah. Begini loh kita berperilaku, bersahabat dengan lingkungan, sehingga ini kan kita membangun budaya, membangun literasi juga dari lingkungan Muhammadiyah. Di samping nanti tentu majelis ini juga tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita juga akan terus bergandengan dengan amal usaha Muhammadiyah, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah. Misalnya kalau di Sumatera Utara, kita tentu akan tetap berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai gudangnya para akademisi dan ilmuwan. Dan ini terus kita kembangkan. Bahkan kami dari Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sumatera Utara juga mengusulkan nih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara supaya di UMSU itu dibuka jurusan teknik lingkungan. Teknik lingkungan.
Iya benar, supaya ini menguatkan literasi dan edukasi kita terkait dengan penanganan lingkungan khususnya di Sumatera Utara ini. Paham, dan tadi kan melakukan edukasi melalui hatip-hatip ya Pak. Iya. Nah, apakah ada dari Majelis Lingkungan Hidup langsung turun terjun nih ke lapangan mengajak khususnya masyarakat warga Persyarikatan Muhammadiyah? Iya pasti, kita akan baik yang sudah lalu ke depannya tentu kita akan pasti terjun sahabat dakwah Muhammadiyah. Tidak juga kita cuma sekedar menyampaikan, mengkampanyekan, tapi kita melihat dari jauh. Ini kan Majelis Lingkungan Hidup, beberapa teman-teman yang memang sudah konsen di lingkungan tentu terus berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang selama ini sudah fokus di lingkungan hidup. Jadi ada kawan-kawan yang dari UMSU yang juga bergabung di Majelis Lingkungan Hidup, mereka sudah fokus untuk misalnya di persoalan-persoalan mangrove. Seperti apa itu Pak bentuk proses terjun langsungnya Pak? Kita ikut berpartisipasi, misalnya kemarin ketika ada hari menanam pohon, kita juga ikut menanam pohon itu di kawasan sungai di Tuntungan. Kemudian ada kawan kita juga yang aktif untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan penanganan mangrove yang ada di daerah hamparan Perak itu. Kemudian yang kedepannya juga ini kan juga menjadi diskusi kita nanti di Sara Kerwil, seperti apa kita menangani daerah aliran sungai, karena ada beberapa kawasan kita, misalnya di kawasan dakwah kita di pimpinan daerah Muhammadiyah Pak Barat itu ada sungai yang sudah mengalami longsoran dan berpotensi berpindah aliran sungai itu. Jadi ini harus kita akan lakukan misalnya penanaman di kawasan pinggir sungai itu. Kemudian juga satu lagi terkait lingkungan, kita juga Muhammadiyah di Sumatera Utara, khususnya yang di Muhammadiyah Tapanuli Selatan itu punya lahan ada 100 hektar di situ hutan. Hutan ini yang akan kita kelola bersama, akan kita upayakan menjadi sebuah kawasan yang menarik, apakah sifatnya mungkin suaka marga satwa, tempat wisata. Dan ini merupakan aset Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Ini yang disampaikan juga kemarin oleh Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Pak Prof. Hasim Shah, ketika di Rakerwil. Ini seperti apa Majelis Lingkungan Hidup bisa bekerjasama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Tapanuli Selatan untuk mengelola lahan ini menjadi kawasan menarik, sehingga nanti kalau Sumatera Utara menjadi tuan rumah Muktamar ke-48 tahun 2027, ini sebagian pengambilan ini bisa kita giring ke Tapanuli Selatan melihat hutan kita ini. Luar biasa sekali ya Pak harapannya. Nah Pak Hamdan, ada tidak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah mengenai tentang perbaikan lingkungan kita saat ini? Iya. Untuk kita semua sahabat dakwah Muhammadiyah, penanganan lingkungan hidup itu kan merupakan kewajiban kita semuanya selaku masyarakat dan warga Muhammadiyah. Jadi itu bagian dari kegiatan yang amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah dan masyarakat umumnya tentu harus berperan aktif dalam rangka menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup ini. Itu harapan kita kepada sahabat dakwah Muhammadiyah sekalian. Artinya kita harus menjaga hubungan itu agar harmonis ya Pak terhadap lingkungan. Benar. Pak Hamdan, terima kasih atas waktunya sudah berbagi terobosan yang akan mau dilakukan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Rasanya ingin lebih lama nih Pak berbincang dengan Bapak. Nanti kalau misalkan Bapak main-main nih ke gedung dakwah Muhammadiyah, boleh dong kita ngobrol lagi di studio Infomo Pak. Benar, terima kasih Mbak Karen. Pertemuan ini kan luar biasa dialognya. Kami harapannya sahabat dakwah Muhammadiyah bisa terus mengikuti podcast dari Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Terima kasih Pak Hamdan, sukses untuk sukses Bapak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Sahabat dakwah Muhammadiyah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai tentang lingkungan hidup bersama Bapak Hamdan Sukrawi. Dan untuk sahabat dakwah Muhammadiyah, tidak hanya hubungan aja nih sama pasangan yang harus harmonis, sama lingkungan juga harus harmonis. Untuk sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Karina Sriwadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buanglah sampah pada tempatnya, kebersihan sebagian dari iman.
jangan dibuang di selokan, apalagi di jalan-jalan. Jangan dibuang sepanjang sungai, nanti alam jadi marah. Bumi